Bukan itu. Sebelum keluarkannya lagi, yang hati mereka ada penyakitnya, supaya di dalam hatinya ada penyakit. ya ke belakang lagi ya, sedikit ini. Supaya orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan agar orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ya sudah. Agar orang hatinya ada penyakit. Ini lam ini adalah lam ta'lil. Jadi begini, ini ada apa sebenarnya? Makanya kita kalau melihat potongan-potongan terjemahan, kadang-kadang kita tidak paham dengan ayat sebelumnya. Ini masalah jumlah 19. Malaikat yang menjaga neraka itu 19. Kenapa ada 19? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuka mata Yahudi. Kalau di dalam Quran ada juga nilai 19. Allah ingin membuka mata orang Nasrani. Kalau di dalam Injil ada nilai 19. Paling tidak bertambahlah iman mereka. Yang tidak bertambah siapa? Yang buat kacaunya boleh sebenarnya. Yang buat kacau apa? Yang buat kacau itu ada dua. Yang pertama di Madinah, yang kedua di Mekah. Di Madinah siapa? Itu orang-orang kafir. Dia bikin kacau. Salah satu yang dibikin kacau adalah ketika turun ayat wa aqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Jadi dalam ketika turun ayat di Madinah, bersedekahlah kamu wa aqridullaha qardan hasana. Bantulah Allah. Jadi maknanya apa? Itu makna terjemahan. Bantulah Allah supaya Allah membantu. Waktu itu munafik yang berada di Madinah, apa kata mereka? Tuhan kalian miskin, minta bantuan dari kalian. Wa aqridullah qardan hasanah. Maka kita jangan salah ketika menerjemahkan ayat ini. Sampai sekarang masih seperti itu terjemahannya. Jadi kalau kalian bantu Allah, Allah akan bantu kalian. Dipahami oleh munafik Madinah. Mereka mengatakan Tuhan kalian miskin, Tuhan kalian minta duit dari kalian. Barang siapa membantu Tuhannya maka akan dilipat gandakan hartanya. Berita ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau minta izin Rasulullah SAW untuk memenggal Yahudi dari orang munafik tadi. Rasulullah mengatakan jangan. Ya. Maka diterangkan oleh Rasulullah, apa makna wa aqridullaha qardan hasanah? Hendaklah engkau itu berinfak, bersedekah untuk anak yatim karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya jumlah ijazah hasab. Kalau kita pahami secara tek, maka kita akan keliru. Maka bagaimana kita pahaminya? Ayat ini ijazah hasab. Kalimatnya sebenarnya panjang sekali, cuma sudah diringkas. Contoh, kita tanya sama ibu kita, ibu masak apa? Ibu menjawab, ibu masak beras, masak nasi. Waktu dia anak aku dulu drama, kalau pada buku, ada buku, ibu mengatakan masak nasi. Waktu kita buka kanan, karena kalimat yang panjang, maka ibu beringkas. Tidak mengatakan, itu masak beras, nanti kalau sudah mendidih akan jadi nasi. Kalimatnya panjang, makanya dipendekkan, ibu masak nasi hasilnya. Demikian pula wa aqridullaha, itu hasilnya. Hendaklah kau itu bersedekah kepada Allah. Maksudnya bersedekahlah yang dipiatu anak yatim, orang-orang membutuhkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan salah pahami. Ini dalam kajian tafsir namanya ijaz hasab. Nanti ada ijaz kesan. Ijaz kesan itu seperti kita singkatan-singkatan. Itu ada juga dalam bahasa Arab. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ijaz kesan. Kalau kita nanti BCA, BSI, ya Pak. Kalau Arab mana halnya? Cuma digabungkan kalimat menjadi kalimat baru. Ya. Hanya apa orang Arab? Ba, sin, alif. Ya, ba, PSI, ba, sin, alif. Ya, nggak ada sama mereka seperti itu. Yang ada adalah hamdalah, alhamdulillah. Kemudian ya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kaum sedikit sekali orang dalamnya. Makanya orang-orang ini yang di Madinah itu buat masalah. Jadi orang munafik yang dikatakan marah di sini. Apa itu marah? Waliyakul alladzina fi qulubihim marad. Itu ada orang
sudah dapat ini, dapat katakan ya kamu Allah itu di mana? Ya, banyak kemuliaan. Allah di atas aras. Sana ada bukan ya kafir, ya kafir gitu. Aras itu alam aras Allah di atas air. Di mana air? Sana ada ya kaji ilmu itu kayak ilmu gitu. Nyambung penyakit. Makanya di sini tidak semua penduduk Madinah yang menular, tetapi apa? Sebahagian mereka saja. Maka sebahagiannya tidak. Makanya ahli kitab itu supaya apa? Supaya menjadi bertambah hikmatnya kata Allah. Kenapa? Di dalam Taurat ada angka 19 juga. Tetapi yang berbuat masalah adalah fi qulubihim maradun penyakit itu penyakit difaham. Kalau kata Imam As-Sa'di al-maradu, katanya Imam Jalalain tidak membahas. Beliau tidak membahas. Beliau cuma mengatakan apa? Itu yang pertama itu di Madinah, wasatnya di Mekah. Dan masuk Imam Syafi'i menjelaskan siapa yang penyakit itu sebagian yang tinggal di Madinah, siapa lagi sebagian yang tinggal di Mekah, orang-orang kafir yang tidak mau kebenaran. Ya. Maka marad di sini di dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan marad ini apa? Orang-orang yang mana fi qulubihim maradun syubhah wa nifaq. Ya. Jadi hati dia itu syubhah, penuh dengan syubhah, penuh dengan nifaq, sifat-sifat munafik. Jadi orang-orang itu saja yang bermasalah sebenarnya. Orang lain tidak bermasalah. Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa dia bermasalah? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ingin membangun komunitas pengikut-pengikut beliau, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena datang Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Rupanya komunitas pengikut Rasulullah lebih banyak dibandingkan Abdullah bin Ubay. Maka Abdullah bin Ubay merubah strategi bagaimana supaya dapat komunitas lebih banyak dari Rasulullah. Akhirnya dia bergabung dengan Rasulullah SAW. Dia bergabung dengan Rasulullah. Maksudnya apa? Nanti sudah bergabung, dia bentuk komunitas lalu dia pecah komunitas itu. Sebagian orang sudah dipecahkan komunitas itu ketika perang Khandaq. Itu hampir 300 orang dihalangi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul juga salah juga beribadah. Tapi kalau kacau ini, ini namanya nifaq. Namanya apa? Fi qulubihim syubhah. Jadi syubhat-syubhat dalam diri orang-orang seperti ini. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu, kalau disebutkan juga maradun di dalam surah Al-Baqarah, maradunnya itu penyakit hati, yang kehilirnya. Kalau kata Imam Sa'di cuma dua, syubhat dan nifaq. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, itu banyak makna maradun. Ariyah, maradun juga. Kemudian apa? Hasad itu maradun penyakit. Kemudian takaburnya penyakit, semua penyakit. Maka yang masuk ke dalam penyakit hati itu masuk ke dalam kategori maradun, yang fi qulubihim maradun. Tetapi dalam konteks ayat ini, maradun yang dimaksud di sini adalah nifaq, orang munafik. Makanya nilai 19-nya hanya orang munafik. Mereka ingin yang mengkacauinya. Di Mekah begitu juga yang mengkacauin. Dalam Al-Quran kalau kita lihat bukan angka 19 saja, ada angka 40 lagi. Angka 40 dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah berfirman, "Falamma balagha 40 sana." Kalau kamu sudah sampai umur 40 tahun, berdoalah kepada Allah, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Allah mengajarkan kita untuk bersyukur. Ada apa di balik angka 40? Rupanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang umurnya sudah 40 tapi akai ada akainya, maka jangan kamu ini. Ya. Makanya kebakaran berpikir seorang itu umur 40 tahun. Rasulullah dia akan menjadi Rasul 40. Kemudian ada nilai 40 di dalam kandungan. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, sehingga menjadi 120 hari. 120 hari. 4 bulan itu kan 120 hari baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan 40? Ya, nilai 40. Kemudian 40 juga ada ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hal ata 'alal insani 'ilmun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau manusia 40 hari. Nabi Adam tidak. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. Sehingga jumlahnya 120 tahun. Kalau manusia 120 hari, 120 tahun baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam
tidak bisa melebihi Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau 60 zina, kalau zina manusia kita sekarang satu zina sendiri. Berarti kalau 60 zina, Nabi Adam 30 meter. Ini berbeda dengan kaum Ad. Kaum Ad di dalam tafsir Qatadah, apa kata Imam Qatadah? Wa tuluhu, panjangnya kaum Ad itu 30 zina, 30 zina. Kalau dengan zina kita berarti 15 meter panjang. Siapa itu kaum Ad yang tinggal di antara Yaman dan Oman? Yang mereka itu sangat kuat sekali dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Iramahatil imad allati lam yufraq mithluha fil bilad. Tidak ada dalam sejarah dunia yang orang seperti kaum Ad. Dia muat mencakar langit dengan tangannya sendiri. Iramahatil imad allati lam yufraq mithluha fil bilad. Tidak ada dalam peradaban manusia yang bisa buat mencakar langit dengan tangannya sendiri. Oh Amerika tetap pakai mesin. Oh Cina udah pakai peti dulu, pakai peti. Mereka dengan tangan sendiri. Begitu juga peradaban kaum Samud. Mereka memahat gunung. Wataqituna minal jibali buyuta. Dia itu memahat gunung dengan tangannya sendiri. Untuk apa? Dia jadikan rumah. Kan luar biasa peradaban mereka. Kaum muslimin sekalian jemaah di dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kembali. Maka Nabi Adam itu setelah 120 tahun, setelah 120 tahun, 40 tahun pertama itu tanah liat, 40 tahun kedua tanahnya sudah keras, 40 tahun yang ketiga itu sudah terbentuk manusia. Maka waktu itu masuklah iblis. Iblis turun bersama para malaikat melihat Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Atas subuh lihadzal bashar, wahai malaikat, nanti kalau Allah berikan roh kepada orang ini, kamu akan sembah dia. Apa jawab mereka? Apapun perintah Allah akan kami lakukan. Kalau saya tidak ada ini, mereka memakan dari apa ya? Sebelum Nabi Adam disempurnakan rohnya, ini sudah memakan. Ini dibuktikan dengan apa? Fadakhala min famihi wa kharaja min duburihi. Iblis masuk melalui mulut Nabi Adam alaihissalam dan keluar melalui duburnya. Apa kata iblis? Wala adu syai'an. Saya tidak dapatkan apa-apa kelebihan pada tubuh ini. Rupanya saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Itu juga dilempar hukumnya. Kemudian juga Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun Allah, mereka kan selamat. Mereka itu selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Di mana mereka tinggal? Di sebuah perkampungan namanya perkampungan di dalam tafsir Baydawi diungkapkan falabitha arba'ina sana, mereka tinggal di sana 40 tahun. Ya 40 tahun juga. Rupanya di dalam kajian tasawuf 40 itu ada nilai tersendiri. Ya, apa maksud nilai tersendiri? Maka dalam teori Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kalau kita ingin mulazamah, kalau kita ingin tetap selalu salat berjamaah, menikmati salat berjamaah, maka lakukanlah selama 40 hari. Jangan putus. Beberapa hari ke-41 keridhaan itu akan muncul. Ya, inilah namanya tafsiran hukum dalam Al-Quran. Ini dalam versi tafsir apa namanya? Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan kalau ada tahun kering, seumur hidupnya kering, bisa dirubah kering. Bagaimana caranya? Bersedekahlah selama 40 hari jangan putus. Insya Allah hari ke-41 urut keringnya penyakit kering ada. Kenapa? Dia sudah terbiasa 40 hari. Malik kami mana dia tinggal bro? Ya, berarti bukti ribe, siang kakek bukti ribe, yang bukan kelewat keringan. Dijino ribe, memang tutang kelewat ribe. Tinggal ribe ya. Ketika hari ke-41 ada hal aneh sama dia. Boleh yang aneh. Wah, lalu terikat. Kenapa? Dia sudah 40 hari bersedekah terus. Sehingga ketika hari 41 kata Imam Al-Ghazali, itu sifat ridha itu sudah ada sama dirinya. Lagi itu kita kan sudah pernah cerita. Kita ditelepon oleh teman kita. Ya, tadi ekspreso ya. Kita cuma ekspreso dan ekspreso. Ketika sampai ke situ, kita minum. Pahit dan ekspreso. Sudah pahit, sedikit lebih mahal lagi. Tetapi karena kita menjaga gengsi sama teman-teman, kami lah yang itu. Hari kedua ikan kotor. Pak, tadi ekspreso loh. Gua hanya minum ada ini. Hari kedua aja minum. Beda. Hari ketiga
Ketika hari ke-30 dia sudah menikmati masjid. Ya. Karena tiap hari sudah besok. Hari ke-40 sudah nikmat sama dia. Hari ke-41 dia sudah nikmat untuk ekspresi. Ya, walaupun tanpa takar. Tinggal faedahnya, tak ekspresi ulang ini. Ya, kakeknya makan dulu yang makan. Nah, dari ekspresi ulang ini, kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Kalau kita malas baca Quran, nyumpul baca Quran. Kenapa kita senang sama HP kita setiap hari lihat HP dengan ini? Karena kakek itu kurang HP. Karena kakek itu kurang HP, maka kita sudah rela dengan HP. Sedangkan dengan Quran kan tidak. Coba dengan Quran sekali. Kita bagi. Kalau ada dengan HP kita sampai 5 jam. Ini kok salah malam 1 menit saja. Al-Quran 1 menit saja. Apakah memang berat? Dinominasi hari ke-41 kita sudah nikmat. Mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini atau mungkin di Joy, ya Pak di Berawi yang pernah saya ceritakan mungkin. Ada seorang datuk Malaysia. Beliau senang sekali pada anak-anak menghafal Quran. Maka dia cek. Ironisnya, beliau senang pada menghafal Quran, anaknya seorang pembalap. Jadi mobil raya, dia pembalap. Motor payah besar. Di timur bija payah. Ya, mana duit? Ibu kalian keluar panah kau sana ya. Pokoknya kita duit. Ya. Makanya Malaysia itu diberikan kesempatan oleh malam itu oleh pembalap. Ya kami sudah lihat ada jalan itu katanya Pak ini jalan ini khusus sudah malam itu atau malam apa itu khusus balap boleh balap. Ya. Rupanya anaknya siapa ini? Rumah ini di Medan. Lu sayang lu tenangkan itu aku ada duit menafek tapi ada lu balap-balap ini balap baca Quran dan dia apa strategi orang tuanya? Apa strateginya? Rupanya orang tuanya setiap lembaran Al-Quran dia dapat 5 ringgit sampai Jumat 5 ringgit. Dia berpesan pada anaknya, nah kalau mau duit, kalau kamu baca 1 lembar 5 ringgit ambil. Kamu baca lembaran kedua ambil 5 ringgit. Apa kata anaknya? Mudah sekali jadi duit kata dia. Saya baca saja banyak-banyak. Ya, saya baca saja banyak-banyak. Oke, baca kali saja ada 10 lembar kali 5 ringgit kali 10 50 ringgit. Maka tidak dapat dia. Ya. Tinggal baca besok dia ingin lebih banyak apa? Dibaca 200. Ya. Orang tuanya senang sekali. Dia tidak tahu orang tuanya punya cara strategi supaya anaknya itu dia tahu baca. Setelah habis, ya sudah habis dia duit habis. Taruh lagi itu lempeng. Dipek rupanya anak ini setelah 1 bulan, setelah 40 hari, lebih 40 hari jadi medal. Waktu dia baca, dia menjumpai orang tuanya yang saya menjadi penghafal Qurannya. Ya, musuh yang hafal Quran, karena dia mau kayak hafal Quran, maka cuma menghafal Quran itu ada soalnya. Ayahnya sudah senang sekali, dan senang tahu Qurannya. Alhamdulillah itu dia kalau mewah cek, ada di kota. Pimpinan pesantren itu menunjukkan kepada saya, Ustaz, tahu nggak anak yang ada 2 anaknya? Anak itu anaknya. Lutanya 47 sekali apa? 15. Luar biasa. 15 itu sudah diapa? Cuma yang tahu uji, maka betul. Nanti balik dia ke Malaysia. Ya, ibu lagi uji, bagi Pak Ustaz, aku kembali sama saja Pak. Nanti kami apa? Jadi maknanya, lah ya, ini sudah lama sudah disediakan. Sebelum kita menuju saya nak mau pulang. Nanti mau. Nah, pulang dulu nak ya, duduk yang wajib. Ya, ini maknanya apa? Karena setiap hari baca. Maka kita juga ada lagi. Tapi dah baca. Sampai ini dah terbayang. Ya, karena begini HP saja kita cinta sama HP kan luar biasa kan. Maka gak ada HP di rumah ni. Kenapa? Karena kita sudah kenal sama HP. Anda kadang-kadang gak ada HP di rumah. Mana HP. Maka karena main HP di pulau. Ya. Coba dia bersedekah setiap hari. Ketika dia bersedekah 1 hari saja, mudah dia. Maka kalau ada anak yang mudah karena tidak sholat atau tidak baca Quran, berarti itu adalah anak. Maka sering-seringlah bawa anak sholat berjamaah. Ketika dia sudah tidak sholat
Tiba-tiba suatu hari kita tidak tahu mestinya ini mau apa ini. Sama lagi aku ini dan ini berarti kata dia ini. Maka ini dia sudah lima sama api. Ya, karena kita bisa dipisahkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah jatuh api. Ini nilai 40. Makanya perumpamaan di dalam Al-Quran apakah nilai 40? Apakah nanti binatang? Karena ada binatang himar, keledai itu ada dalam Al-Quran juga. Kemudian anjing, karbon itu dalam Al-Quran juga. Sehingga perumpamaan ini Allah katakan di dalam Al-Quran apa? Ada ulama ulama muakai. Dia mengejar dunia melalui akhiratnya. Jadi dia mengejar dunia ini bagaimana cara demi dunia, bagaimana cara akhirat dunia. Ini sama seperti yang ada di dalam hadis Rasulullah. Pembaca Quran yang dilarang itu mana? Yang ketiga, yang kedua dan ketiga. Mana ketiga? Yang ini. Dia jadi makan dengan Al-Quran. Diminta makanannya melalui Al-Quran. Kaum sekalian sedang dimanggil dia. Maka perumpamaan mereka itu kata Allah, "Famathaluhum kamathalil kalbi." Mereka itu seperti anjing kata Allah. Lagi apa? Coba lihat anjing. Ketika dia sudah mengenal tuannya, ibunya datang ke oleh anak kecil. Datang ke oleh karena anak kecil. Kenapa? Tuannya setiap hari memberikan makan kepada dia. Maka Allah mengatakan, "Intah bil alaihi Allah." Anjing itu ketika dia di belakang kita pergi dia makanan. Dia tak semua ke anak kecil. Ya, anak kecil. Ketika kita sudah berikan makanan, intah bil alaihi Allah. Allah tubuh yang masuk. Apakah kita berikan makanan atau tidak, lidahnya tetap yang keluarkan. Nah, makanya diberikan perumpamaan anjing supaya manusia apa? Kalian berdoa saya, Ya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Ada sebuah cerita riwayat. Ada orang bengek udah Pak saya, kamu walaupun binatang kamu najis gimana? Ya, ini apa istilahnya Pak saya? Berdoa Allah ya Allah. Apa dulu ya Allah. Ya, apa kalau najis binatang ini rupanya jadi anjing itu tahu. Orang yang tidak salah itu lebih daripada anjing. Ya, rumah namanya. Maka saya berkata, wah nanti ya Allah, lu pada tak saya. Ya. Jadi daripada lu jadi manusia lebih buruk daripada saya, lebih baik lah saya. Ya. Kenapa? Nanti kalau saya jadi manusia nanti salah tidak apa-apa tidak. Lebih buruk dari binatang. Lebih sesat dari binatang. Maka anjing itu mengatakan apa? Lu tetap binatang dan pada dia ini. Asal taat kepada Allah. Ya, anjing ini. Kaum muslimin sedang dimanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada yang bertanya saya begini. Di dalam neraka itu kan ada batu. Waquduhan nas wal hijarah. Itu bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia. Pertanyaannya, batu tidak ada salah, kenapa batu dibakar? Karena salah apa? Kenapa dibakar? Maka pernah terjadi dialog antara batu dengan Allah. Batu mengatakan ya Allah, kamu mana salahnya? Bukan betul kamu berkata manusia ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan tidak, kamu tidak saya bakar. Ini batu lain untuk menjadikan manusia. Ya, jadi batu lain. Maka nanti kita jumpa yang di hijarah. Ada mengatakan hijarah itu adalah itu kibrit. Kibrit itu apa? Itu seperti korek. Jadi bahan bakar korek itu dari apa arah? Dari arah batu bara, dari batu bara. Itu bukan batu ini tapi batu lain jadi bakar. Artinya apa? Batu saja dia merintih kepada Allah. Ya Allah, pengen betul dan neraka ya Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan waktu Tuhan nas wal hijarah. Hai hadal udra. Maka batu itu juga berinteraksi. Kita saja berinteraksi dengan Allah. Batu berinteraksi, gunung berinteraksi, air berinteraksi dengan Allah. Kita bisa melihat di dalam berbagai diskusi. Ketika Allah berdialog dengan lautnya, apa kata Allah kepada laut? Wahai laut, ini di kapal besar ini ada seorang hamba yang mencintai dia. Kenapa dia patuh dan taat kepadaku? Di situ ada waliyu di situ kata Allah. Kalau seandainya nanti kapal ini aku tenggelamkan, apa yang kamu lakukan sama waliyu tadi? Dijawab oleh laut, itu apa itu? Karena engkau mencintai dia, akan kami selamatkan dia. Kami juga mencintai dia. Ya, gimana laut? Maka kita jangan berpikir apa? Yang bisa berdialog itu cuma manusia saja. Yang bisa berdialog itu cuma jin saja. Nanti ada kitab sama saya sini di depan. Judulnya Alfu Mujizat Rasul. 1000 Mujizat Rasulullah SAW. Salah satunya ketika ada satu batu yusalli
Gimana cara bilang batai berapa? Bulan batai berapa? Bulan. Rasulullah keterangkan yang memiliki batu. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah umur 40 tahun, beliau kan diangkat menjadi Rasul. Rupanya batu itu tetap memberikan salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum. Waalaikumsalam. Rupanya kamu ya, yang selama ini mengucapkan salam selalu kepada saya di dalam kitab Al-Mujizat Rasul. Rupanya kamu yang selalu mengucapkan salam kepada saya. Akhirnya batunya kesadaran juga boleh. Ya, maknanya batu itu juga bisa berinteraksi. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Ini makna ma'abu sudah. Berarti ini ada kelompok di Madinah. Kelompok di Madinah yang berpenyakit ini faham. Padahal mereka secara logika tidak mungkin mereka akan melawan Al-Quran. Kenapa? Di dalam kitab Taurat mereka itu ada juga angka 19. Di dalam kitab Injil itu ada angka 19, tidak ada. Itu ada juga. Sekarang yang kedua, bukan yang kedua ini. Wal kafiruna, yang kafir. Kalau disebutkan orang kafir itu berarti yang ada di Mekah, orang-orang yang berada di Mekah. Mereka semua ada di Mekah. Yang berada di Madinah mereka mengatakan, punya angka 19. Apa ini? Ya. Karena nampak sekali mereka tidak pernah baca Quran. Ya, tidak pernah baca Quran. Lagi orang mendawa tapi Quran dan baca. Hanya buku bahasa Quran. Yang penting mendawa ini. Baca Quran dan Al-Quran dan Quran. Nah ini mau. Itu sama juga intinya penyakit. Ya, penyakit. Yang kedua wal kafir. Maka dua kelompok ini, kelompok Madinah dan kelompok Mekah, apa kata mereka? Ya, ini disambung beli terjemahannya. Maka aradallahu bihadza masalah. Ya, itu baca. Dan orang-orang kafir. Setelah ini, ya. Setelah dan orang kafir. Dan agar orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit. Ya, terusnya. Dan orang-orang kafir berkata, Iya. apakah yang dikehendaki Allah dengan gelar ini sebagai suatu perumpamaan? Iya. Untuk apa Allah kasih perumpamaan angka 19? Maka ada waktu. Untuk apa? Nyo yang pegang hambanya undang penyakit seperti yang pegang hamba ini orang kafir. Maka kita jangan samakan seperti mereka. Ini sama seperti kata Imam Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau kan ada kitab Arba'in Nawawiyah. Tetapi ada satu kitab lagi Arba'in Nawawiyah itu tebal 1000 halaman. Judulnya apa? Asy-Syarhul Kabir. Ini ada semasa juga. Di situ ada komentar Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Ketika Imam Nawawi mengomentari ada satu hadis al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada umur mutasyabihat. Apa kata Imam Nawawi? Orang itu sebenarnya tidak ada yang Tuhan berilmunya itu. Yang Tuhan itu siapa? Orang yang ilmunya kurang. Ya, satu. Ini beliau. Yang kedua, kata Imam Nawawi, orang yang suka berdebat itu kenapa? Tidak ilmi. Karena ilmunya sedikit. Kalau ilmunya banyak, hanya padanya. Kenapa? Karena dia tahu ada hadis lain. Maka urut bangga itu urut bodoh. Kata Imam Nawawi, dia diprotes beliau saja. Beda protes itu bukan pakai bodoh yang urut bangga itu. Ya, jadi dalam kitab beliau Asy-Syarhul Kabir. Di situ ada 7 bahkan 8 ulama besar yang menjelaskan hadis Imam An-Nawawi, termasuk Imam An-Nawawi sendiri. Beliau mengatakan seorang itu berdebat berjadalah itu tinggi dan tinggi karena ilmunya sedikit. Kalau ilmunya banyak hanya doa. Makanya Imam Maliki hanya doa, Imam Syafi'i maka hanya doa. Ya, Imam Syafi'i itu tidak disalahkan hukumnya. Ya, tidak disalahkan hukumnya. Kenapa? Karena ilmunya. Kemudian Imam Syafi'i tidak menyalahkan walaupun dalam kitab Imam Syafi'i dan di dalam tafsir Baitawi. Imam Baitawi di mukadimahnya apa kata beliau? Ana amilu ila Syafi'i. Saya itu lebih condong kepada Imam Syafi'i. Bagaimana condong kepada Imam Syafi'i? Ketika Fatihah itu Bismillah adalah bagian daripada Fatihah. Ini kata Imam Baitawi. Tetapi Imam Baitawi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Kalau Imam Hambali disiarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Hambali. Beliau membaca sir Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i baca Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Hanafi Maliki Bismillah tidak baca. Alasannya apa? Alasannya hadis Aisyah. Kalau Rasulullah salah tidak baca Bismillah, maka Aisyah juga salah. Maka Rasulullah juga salah. Tetapi Aisyah melihat sendiri. Maka kalau ingin melihat bagaimana keutamaan salat malam Rasulullah, cari hadis Aisyah yang melihat langsung Rasulullah salah. Ya. Maka dalam hadis Aisyah apa kata Aisyah? Saya melihat Rasulullah ketika membaca Fatihah, beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya maksudnya betul mungkin ada sirhana sirji. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, ini hadis dari Umar. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan Bismillah, dari hadis dari Umar, ketika Rasulullah SAW waktu itu mau puasa, Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, mau nggak saya ajarkan kamu Syaikul A'zam, sesuatu hal yang lebih besar, lebih mulia, pahalanya juga banyak. Apa ya Rasulullah? Setelah habis salat maka ditanya oleh Umar bin Khattab, apa itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Fatihatul Kitab adalah surah Al-Fatihah. Awaluhunna dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah menyebutkan Bismillah. Inilah dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i. Dalil yang pertama itulah yang diambil oleh Imam Malik. Tapi hanya karu-karu bakal Imam Syafi'i ilmu punya ilmu. Imam Maliki ilmu punya. Jadi gara-gara Fatihah anak mandi. Gara-gara kunut anak mandi. Makanya Imam Syafi'i ketika diajak oleh Imam Maliki ke tempat beliau disuruh jadi imam. Baik Syafi'i jadi imam. Syafi'i kan kunut, tetapi ketika sampai ke Imam Maliki hanya kunutnya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ya. Ditanya oleh muridnya karena muridnya kan sedikit ilmu. Wahai tuan guru menyuruh kami untuk baca Bismillah untuk kunut. Kenapa tidak kunut? Untuk menghormati penduduk di sini. Ya. Lagi pula kunut itu kata Imam Syafi'i kan wajib. Kalau tidak laksanakan wajib, ubati umat. Sujud sahwi itu apa? Mereka karuan. Tapi katanya karena kunut tempatnya wajib pakai. Kan sujud sahwi katanya. Sujud sahwi saja. Sujud sahwi saja. Maka jino ketika ibu bapak masjid do kunut. Ketika ibu bapak masjid atau ibu bapak masjid ada kunut. Ketika sami Allahu liman hamidah betul. Ya, mungkin ada jemaah yang berdoa di kantor jero. Anak kecil jero. Berdoa begini bisa juga. Allahumma inna fi ma qadaita wa afina fi. Oh anak wadai tadi sujud apa namanya? Sujud sahwi saja. Karena nama kita kan abadi. Maka kan kalau anak tamaya lagi Fatihah. Kalau enggak baca Fatihah itu betul-betul alhamdulillah. Tak boleh sujud sahwi. Yang penting aku percaya. Jadi yang percaya itu percaya atau dua Fatihah. Yang akhirnya udah kenapa? Karena rukuk tadi sudah tinggal. Atau sujud di masa kali sujud. Maka diberitahukan Tuhan tahu dah apa ayat. Maka tinggal itu. Oh tinggal itu adalah sujud. Wah nak ubati itu. Sujud sahwi. Sujud sahwi ada dua. Boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Nanti dibahas dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillah. Dan boleh juga imam saja. Yang pilih imam. Cukup imam saja satu orang sujud sahwi sudah memadai. Ya, nanti lihat di dalam Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah. Fikih Pak Mazhab. Yang nomor 2 ini satu. Atau yang kedua, lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah. Ya itu sampai udah wajib baca cuma dengan lega. Apa yang kita ada bacaan? Coba kita baca lagi buku. Maka khazanah ilmu itu makin banyak khazanah ilmu. Dan tidak menyalahkan orang lain. Kenapa dalam unyun hadis. Ya. Kita lanjut lagi di menit lagi asal. Maka Allah dihadap masalah. Pada suatu hari Musailamaah al-Kadzdzab ketika turun surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Apa kata Musailamaah al-Kadzdzab? Ini yang gajah, bukannya ini. Gajah yang melakukan. Apa perumpamaan apa itu? Saya juga bisa dapat seperti itu. Akhirnya apa? Musailamaah al-Kadzdzab membuat tandingan Al-Quran.
Jadi judulnya apa? Abdifna. Yang pegak dengan gajah, belum pegak cangkuk. Jadi cangkuk itu masyarakat abdifna. Dia buatlah abdifna. Abdifna raksuhu fis samai wa rijluhu fil ma'i. Ya itu banyak. Akhirnya apa? Saya sudah buat tadi dengan Quran. Dibacakan di depan kaum musyrikin. Kaum musyrikin ketawa. Oh, itu menggabung kerana tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada nilai-nilainya di situ. Baca ya. Akhirnya sudah pikir saya lama ya. Maknanya apa? Ada makna tersembunyi semua di situ. Jadi bukan hanya sekedar itu saja. Ini seperti Allah bersumpah wati wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu ada maksud tertentu. Kita cuma menerjemahkan saja demi wati wa zaitun, demi bukit Tursina, demi kota Yaman. Kita betul tak pertanyaan kenapa demi wati? Kenapa tidak demi anggur? Anggur kan mahal. Kenapa tidak demi kurma ajwa dan tamar? Kenapa tidak? Atau demi apel? Kenapa demi wati? Rupanya ada kata tersembunyi di situ. Wati ini wazaitun. Waktu itu pada waktu turun ayat itu, buah tin dan buah zaitun itu paling banyak ditemukan di Palestina. Di Palestina, seorang nabi yang lahir di Palestina. Dia itu juga diutus di Palestina. Dia juga bermasalah dengan masyarakat di Palestina. Nabi Isa alaihissalam. Maka sebenarnya Allah bersumpah, saya bersumpah demi Nabi Isa alaihissalam. Dia hidup di Palestina. Di Palestina itu tumbuh buah tin dan buah zaitun. Satu. Kemudian kedua, waktu di sini saya bersumpah demi bukit Tursina. Siapa Nabi yang berdialog dengan Allah di bukit Tursina? Nabi Musa. Saya bersumpah demi Musa alaihissalam. Yang Musa itu satu-satunya Nabi yang selalu ngomong bersama Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Yang paling banyak bermunajat kepada Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan ini adalah kota aman. Ada seorang nabi yang diutus lahir di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersumpah demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di kota Baladil Amin. Sekarang kita buktikan melalui Taurat. Tadi itu bukannya apa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Di dalam Taurat ini sudah terjemahan dari Waraqah bin Nawfal. Karena satu-satunya yang menerjemahkan bahasa Ibrani kitab Taurat dan Injil dalam bahasa Ibrani adalah Waraqah bin Nawfal. Sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang. Salah satunya ini sekarang yang kita baca. Ja'allahu min turi Saina wastaghraqa min Sa'ir wasta'lana min jibali Faran. Allah itu datang dari bukit Tursina. Siapa itu bukit Tur? Nabi Musa alaihissalam. Wastaghraqa min Sa'ir. Allah juga muncul dari Sa'ir. Sa'ir itu semua kota di Palestina. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Wasta'lana min jibali Faran. Dan Allah juga muncul, ini bahasa terjemahannya. Allah juga muncul di sebuah gunung namanya Gunung Jabal Farah. Jabal Farah adalah gunung yang dekat dengan Ka'bah sebagai simbol semiotik, simbol. Maka simbol semiotiknya apa? Salah satu nabi yang lahir di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma berbeda saja susunannya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Di dalam Taurat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya makna apapun dalam Al-Quran itu memiliki makna simbol tertentu, makna semiotik tertentu. Ya, jadi bukan hanya sekedar begitu saja, tidak. Ya, ini mana beji? Kasih. Tapi saya dikatakan ini. Ya, nanti pertemuan selanjutnya katalika. Ya, katalika. Jadi kita nanti di katalika itu memiliki makna tertentu. Ini juga masuk dalam jasa sama. Kalau di dalam terjemahan jadi demikian, ya sudah. Tapi itu tidak. Nanti ini yang panjang sekali apa maksud demikian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi umat dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.